warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian, kelas 9 semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Demikian juga dengan keluarga kalian di rumah. Semoga semua dalam keadaan sehat, dan mari kita berdoa agar pandemi cepat berlalu, sehingga kita bisa bertemu kembali melaksanakan PTM dengan tanpa ada halangan. Amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi kecepatan akses internet dan perangkat keras internet dan intranet. Nah, anak-anak sekalian, adapun secara kompetensi yang akan kita pelajari adalah memahami dasar-dasar penggunaan internet dan intranet. Adapun kompetensi dasarnya 2.3 mengenal ukuran kecepatan akses internet. 2.4 mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan dalam akses internet atau intranet. Sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan kecepatan akses internet. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ukuran kecepatan akses internet berdasarkan saluran aksesnya. Anak-anak tetap semangat belajar ya, meskipun kita tidak ketemu secara langsung, meskipun belajar melalui daring. Baik, kita mulai masuk ke materi. Kecepatan akses internet dapat diukur berdasarkan bandwidth atau istilahnya lebar pita. Apa itu bandwidth? Bandwidth merupakan ukuran banyaknya informasi yang mengalir tiap satuan waktu atau besarnya kapasitas koneksi internet untuk transfer data. Nah, anak-anak, berikut ini ilustrasi dari bandwidth. Ada gambar jalan yang luas, ada gambar jalan yang sempit. Bandwidth diibaratkan jalan. Tiap peralatan memiliki bandwidth yang berbeda-beda. Ada bandwidth yang memiliki kapasitas lebih luas, sehingga memungkinkan akses data lebih cepat. Dibandingkan dengan gambar yang berikutnya, yang jalan sempit, ini otomatis akses data akan lebih lambat. Sama dengan gambarnya, trafficking-nya lebih lambat atau akan terjadi macet jika jalan lebih sempit dibandingkan jalan lebih lebar. Ilustrasinya kurang lebih seperti itu, anak-anak. Nah, ilustrasi berikutnya ya, keran air. Jika keran airnya lebih sempit, maka dia akan mengeluarkan air lebih sedikit. Jika keran airnya lebih lebar, maka dia akan mengeluarkan air lebih banyak. Dan tentu saja memiliki kecepatan lebih tinggi juga. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah gambaran dari satuan yang biasa digunakan untuk bandwidth, yaitu bit per second, atau kita menyingkatnya dengan istilah BPS. Atau KBPS jika hitungannya sudah mencapai kilo atau kilobit per second. Penghitungannya kurang lebih seperti ini. 1 kbps sama dengan 1000 bps. 1 megabps sama dengan 1000 kbps. 1 gbps sama dengan 1000 mbps. 1 tbps sama dengan 1000 gbps. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya ya. Suatu alat menangkap sinyal memiliki kecepatan 3 mbps. Artinya alat tersebut memiliki kecepatan 3 kali 1000 kbps atau 1 juta bps. Kita tinggal mengkalikannya saja. Nah, berikutnya apabila kita mempelajari kecepatan transfer data, maka kita
tidak akan lepas dari istilah-istilah download, upload, downstream, upstream. Nah, mari kita bahas arti dari istilah-istilah tersebut. Download, tentu kalian sudah tahu, yaitu kegiatan menyalin data, file atau aplikasi dari sebuah perangkat yang terhubung dengan internet. Mari kita lihat upload. Upload kebalikan dari download, yaitu diartikan sebagai kegiatan mengirim data, file atau aplikasi dari perangkat ke internet. Nah, berikutnya anak-anak, istilah downstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan sedang melakukan download dengan kecepatan maksimum sampai dengan 284 per 5 atau 512 kbps. Istilah berikutnya adalah upstream. Istilah dari kecepatan aliran data ketika pelanggan sedang melakukan upload dengan kecepatan maksimum sampai 64 kbps. Jika kita tadi sudah belajar istilah-istilahnya, kita masuk ke materi yang kedua. Submateri yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi akses internet. Nah, anak-anak, saat kita mengakses internet, kadang terasa cepat dan kadang terasa lambat. Banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet tersebut. Koneksi internet menggunakan banyak perangkat dari penyedia layanan yang berbeda. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet adalah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, unit komputernya atau perangkat yang kita gunakan untuk mengakses internet. Karena di dalam perangkat tersebut ada hard disk, ada RAM, ada prosesor. Nah, ketiganya ini merupakan perangkat atau partisi yang penting pada proses kerja komputer. Berikutnya anak-anak, modem. Modem mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Modem yang sering digunakan adalah modem yang berkecepatan 56 kbps. Kita lihat selanjutnya adalah jaringan komunikasi yang digunakan untuk akses internet. Nah, untuk mengakses internet kita bisa menggunakan layanan line telepon, CDMA, GPRS, dan satelit. Masing-masing layanan tersebut mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Dan kecepatan yang paling rendah adalah menggunakan line telepon. Yang keempat, besar bandwidth. Nah, tadi kita sudah singgung. Bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Semakin besar bandwidth yang disediakan oleh ISP kita sebelumnya sudah pernah mempelajari Internet Service Provider atau perusahaan penyedia layanan internet. Nah, semakin besar bandwidth yang disediakan oleh ISP, maka semakin cepat pula akses internetnya. Berikutnya anak-anak, faktor selanjutnya adalah jumlah pengguna yang mengakses server secara bersamaan. Nah, ketika kita mengakses internet, pastikan jam-jam yang kita pilih untuk mengakses internet adalah jam-jam yang sekiranya tidak terlalu ramai. Karena kecepatan akses internet pada jam-jam tertentu biasanya sangat lambat. Ini dikarenakan banyaknya pengguna internet yang mengakses internet secara bersamaan. Anak-anak sekalian, untuk yang ketiga, submateri kita adalah saluran-saluran akses internet dan kecepatan aksesnya. Yang pertama, kalian bisa lihat gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini merupakan ilustrasi dari saluran menggunakan telepon rumah. Saluran akses internet menggunakan telepon rumah. Jadi yang dibutuhkan ada modem, telepon rumah, PC. Berikutnya, ini adalah tampilan atau ilustrasi dari
saluran ISDN, Integrated Service Digital Network. Kecepatannya sedang ya untuk saat ini jika dibandingkan dengan saat ini. Nah, biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang bercabang-cabang, yang banyak cabangnya. Nah, selanjutnya ini adalah HDSL, high. Dari istilahnya sudah high, kecepatannya lebih tinggi, sangat tinggi bahkan biasanya dipakai oleh gedung atau perkantoran yang besar. Kalau kalian lihat di ilustrasi, itu gedung yang bertingkat atau pencakar langit. Kemudian untuk saluran selanjutnya adalah VSAT. Very Small Aperture Terminal. VSAT merupakan pilihan bagi mereka yang berada di daerah terpencil. VSAT berbentuk piringan berukuran besar dan menghadap ke langit. Ilustrasinya kalian bisa melihatnya. Saya yakin kalian sudah pernah melihat di dunia real atau nyata. Berikutnya, radio paket. Kecepatan akses internetnya berkisar 1,2 kbps, sangat kecil ya. Dan ilustrasi gambarnya seperti ini. Mirip seperti walkie-talkie. Selanjutnya anak-anak, saluran akses internet menggunakan TV kabel. Kecepatan transmisi data dapat mencapai 36 Mbps. Ini sangat kategorinya cukup cepat ya. Ilustrasinya seperti ini kurang lebih. Jadi kita membutuhkan TV. Dari TV, akses internetnya atau akses datanya bisa lewat TV, bisa lewat CPU, menggunakan saluran kabel telepon bisa, atau bahkan satelit langsung, atau bisa memanfaatkan ISDN. Berikutnya, menggunakan teknologi WAP atau Wireless Application Protocol. Internetnya dapat mencapai sekitar 9,6 kbps, artinya tidak terlalu besar. Yaitu teknologi yang akses internet menggunakan HP. Selanjutnya anak-anak, akses internet menggunakan teknologi GPRS, General Packet Radio Service. Kalau kalian lihat ini langsung, ini tampilan dari ilustrasi menggunakan GPRS. Kalau kalian bisa lihat itu HP jadul istilahnya anak-anak, yang belum smartphone ya. Dulu ketika pengen mengakses internet, karena belum ada smartphone, teknologinya masih GPRS. Sekarang dengan smartphone, banyak teknologi akses internetnya. Salah satunya, nah ini ada WiFi, Wireless Fidelity. Teknologi wireless atau nirkabel mampu menyediakan akses internet dengan bandwidth besar, mencapai 11 Mbps. Nah, kalau kita sudah menggunakan WiFi ini, maka kita bisa mengaksesnya menggunakan banyak perangkat. Mungkin laptop, mungkin komputer, mungkin HP kita yang sudah menggunakan teknologi smartphone ya istilahnya. Dan masih banyak perangkat yang lainnya. Dari ilustrasi ini, semoga kalian bisa memahaminya. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, saya cukupkan materinya. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk mempelajarinya, baca dan perhatikan baik-baik setiap materi yang sudah disampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan penilaian harian. Terima kasih banyak anak-anak atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajar. Semoga kalian semuanya menjadi orang-orang yang sukses kelak. Jangan lupa saat ini untuk tetap melaksanakan atau menjaga prokes dan menjaga kesehatan kalian masing-masing. Dari Bu Ase, terima kasih banyak. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.